Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena masih diberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan proses pembelajaran sebagaimana seperti biasa. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, seperti biasa harus ada dulu yang kemudian memimpin doa. Sekarang Arjun dulu. Ayo Arjun, memimpin doa Arjun. Oke, terima kasih Arjun. Bapak cek kehadirannya dulu ya. Jadi tolong didengarkan namanya. Anasari? Adam? Afgan? Arjun? Badra? Mutiara? Muhammad Alif? Ilham? Ika? Asma? Rahmat? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba berdiri semua dulu. Ayo berdiri. Coba perhatikan temannya, ada bajunya yang di luar? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan duduk kembali. Coba perhatikan di lingkungan sekitar di dalam kelas ini, kira-kira ada tidak yang mengganggu pemandangan mata? Sampah kah? Apa? Tolong disebut. Silakan diambil. Kalau yang dilihat tidak bagus pemandangan mata diambil. Ya? Seperti biasa, Bapak selalu mengingatkan bahwa kebersihan kelas itu penting. Jadi terkadang orang dinilai itu dari kebersihan kelasnya. Jadi kalau umpamanya kelasnya tidak bersih, berarti orangnya juga tidak. Bukan Bapak ya yang bilang, kalian. Sudah makan semua? Sudah. Kapan? Tadi malam. Bagus, karena kalau kalian tidak makan, takutnya nanti ada yang kena penyakit ma. Kalau ada yang kena penyakit ma, nanti ribet lagi urusannya. Itu. Terus yang berikutnya, Bapak selalu menyampaikan bahwa dan tidak bosan-bosan Bapak sampaikan bahwa kriteria ketuntasan minimal di dalam proses pembelajaran PKN itu adalah 75. Jadi kalau tidak mencapai 75 berarti tidak tuntas. Itu kira-kira ya. Ya. Kalau ada yang selain buku mata pelajaran PKN di atas mejanya, selain buku mata pelajaran PKN tolong disingkirkan. Karena kita ini kan masuk di mata pelajaran PKN, bukan lagi pelajaran yang lain. Itu kira-kira. Oh iya, dan Bapak juga ingatkan, jadi semangat belajarnya tolong dijaga, ya. Jadi semangat belajarnya tolong dijaga, karena tidak akan lama lagi kita ujian akhir sekolah. Jadi kemungkinan itu minggu depan kita sudah ujian akhir sekolah, oke? Paham? Oke. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan dulu Bapak ke depan sini. Coba ke depan. Ini seperti yang minggu lalu Bapak selalu sampaikan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu adalah kemampuan dasar yang harus kalian miliki untuk masuk di dalam mata pelajaran ini. Itu ada diatur dari kompetensi
tepat. Ehm, Coba Arjun baca kata yang kasar itu Arjun. Oke, terima kasih Arjun. Alif, yang kedua silakan baca Alif. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, satuan, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menjangkau pergaulan dan keberadaannya. Oke, terima kasih Alif. Asma, coba baca yang ketiganya Asma. memahami pengetahuan faktual, Konseptual. konseptual dan Prosedural. Lanjut. berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian kasat mata. Oke, terima kasih Asma. Adam, lanjut ke keempatnya Adam. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Oke, terima kasih. Jadi yang dibaca teman itu adalah kompetensi atau kemampuan dasar yang harus kalian miliki untuk memulai proses pembelajaran PKN, khususnya di bab 3. Di bab 3 dan terkhusus lagi di materi peran pokok perumus Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sampai sini ada yang ditanya tentang kompetensi dasarnya? Tidak ada? Oke, kita lanjut lagi. Ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar, jadi ini ada 2 item. Yang di sebelah kiri itu adalah kompetensi dasar, yang sebelah kanan itu adalah kompetensi indikator pencapaian kompetensinya. Siapa lagi ya? Badra, coba baca yang kompetensi dasar 1.3 dan 2.3. Menghargai nilai kesejahteraan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap berkenan. Oke, lanjut 2.3-nya lagi Badra. Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejahteraan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih Badra. Sekarang Vika lagi. Vika yang titik 3 sama 4.3 Vika. Lanjut 4.3. Oke, terima kasih Vika. Jadi yang dibaca dua temanmu tadi itu adalah kompetensi dasarnya. Oke, kita lanjut dulu ke indikator pencapaian kompetensinya. Siapa lagi ya yang belum? Ana. Ana, tolong bantu Bapak bacakan yang 1.3 dengan 2.3.1. Bersyukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menghargai peran pemimpin negara dalam merumuskan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih Ana. Lanjut Afgan.
Yang 333 sama 334. Mengawasi peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai kesejarahan perurusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih Tuhan. Lanjut Alif. Yang terakhir. Memahami peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945, menyajikan laporan hasil gerak peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945, mencoba praktik kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih. Jadi semua yang kalian baca tadi itu adalah kompetensi dasarnya yang ada di bagian sebelah kiri. Itu ada 4 item. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah indikator pencapaian kompetensinya. Itu ada beberapa item juga. Itu ada 6. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Oke, sekarang Mutiara, coba bacakan Bapak 1 sampai 3. Dengan model pembelajaran peserta didik bersyukur pada pemilihan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, lanjut. Dengan model pembelajaran proyek berkelanjutan ini, peserta didik dapat menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menganalisis peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dengan model pembelajaran proyek berkelanjutan ini, peserta didik dapat menganalisis nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih Mutiara. Itu adalah tujuan pembelajaran dari nomor 1 sampai 3 yang dibacakan Mutiara tadi. Lanjut lagi. Ilham, terakhir Ilham 4 sampai 6. Jadi semua dapat giliran membaca. Ayo coba. Dengan model pembelajaran proyek batu piramid, peserta didik mampu memahami peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dengan media poster, peserta didik menyajikan laporan hasil telah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dengan model pembelajaran proyek batu piramid, peserta didik mencoba praktik kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dan merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah membaca. Jadi inti dari tujuan pembelajaran ini adalah di dalam materi terakhir di bagian bab 3 ini kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning atau biasa dibilang PJBL. Jadi itu menghasilkan sebuah produk. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran ini kita akan menghasilkan sebuah karya. Jadi karya ini dalam bentuk poster. Itu yang seperti diungkapkan di poin nomor 5. Dengan media poster peserta didik menyajikan laporan hasil telaah peran tokoh perumus Undang-Undang 1945. Jadi nanti akan Bapak memberikan LKPD-nya, kemudian nanti akan Bapak jelaskan bagaimana proses pembuatannya. Oke, sampai sini paham di tujuan pembelajarannya kita yang ada dalam ini? Paham? Masih kecil suaranya, paham? Oke, mantap. Lanjut, ini adalah tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran yang akan kalian lakukan nantinya. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu yang sudah kita lewati tadi, mulai dari kemudian salam, berdoa dan lain-lain. Kemudian di kegiatan intinya itu nanti ada namanya orientasi. Yang kemudian yang kedua adalah mendesain produk. Jadi produk yang didesain di sini adalah produk poster itu. Jadi nanti akan Bapak jelaskan. Kemudian yang ketiga itu adalah menyusun jadwal pembuatan. Jadi menyusun
jadwalnya seperti apa. Jadi nanti di situ akan kita susun jadwalnya. Kira-kira kapan akan dibuat posternya, kemudian kapan dikumpulkan. Itu kira-kira. Kemudian yang keempat itu monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi di sini sudah membuat proyek di tahapan 4 dan 5 itu. Oke? Yang terakhir itu adalah penutup. Sampai sini paham? Oke. Sekarang coba lihat di depan. Kita masuk di materinya dulu. Jadi Bapak sampaikan dulu beberapa materi, kemudian kita masuk nanti di pembahasan berikutnya. Oke, ini masih bab 3. Bab 3 perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan materinya itu adalah peran pokok perumus Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti di sini akan kita bahas peran-peran pokok itu. Jadi nanti kemudian ada Soekarno dan lain-lain itu akan kita bahas. Oke, pertanyaannya Bapak, ada yang kenal ini? Yang skor rembulan orang banyak ini kira-kira siapa ini? Angkat tangan. Asma, apa? Oke, tokoh perumus undang-undang. Jadi tepat yang Asma bilang. Jadi ini adalah gambaran beberapa tokoh-tokoh yang kemudian yang kita pelajari, materi yang kita pelajari sebelumnya kan ada proses perumusan. Setelah perumusan itu ada proses pengesahan. Setelah pengesahan ada namanya arti penting undang-undang. Nah, di dalam proses perumusan dan pengesahan itu adalah orang-orang inilah yang kemudian berperan aktif di dalam proses perumusan dan pengesahan undang-undang tersebut. Ini adalah tokoh-tokohnya. Oke, selanjutnya ada yang kenal ini? Siapa kira-kira tokoh yang paling sibuk yang pakai peci yang di atas sana? Ada yang bisa? Silakan Ali. Siapa itu? Insinyur Soekarno. Oke, Insinyur Soekarno tepat. Yang pakai kacamata kira-kira siapa? Ya, Tiara silakan. Ya, Muhammad Hatta. Yang paling bawah lagi siapa kira-kira? Ada yang bisa? Oke, Mutiara lanjut. Oke, Muhammad Yamin. Jadi tepat semua. Jadi ini adalah gambaran umum atau tiga tokoh ini yang kemudian ikut terlibat di dalam proses perumusan dan pengesahan undang-undang itu. Jadi di dalam sini tadi itu ada mereka bertiga ini. Di dalam mereka bertiga ini. Di antara mereka yang banyak tadi itu. Jadi ada tepat yang dibilang Alif itu adalah Soekarno Hatta, Presiden pertama Republik Indonesia. Dan kemudian yang kedua itu adalah Muhammad Hatta atau Wakil Presiden pertama Indonesia. Yang kemudian yang ketiga itu adalah Muhammad Yamin. Jadi mereka kemudian tiga ini kemudian berperan di dalam yang orang banyak ini. Jadi tiga ini berperan aktif di dalam yang orang banyak tadi. Oke, lanjut. Inilah kemudian kalau yang banyak tadi itu adalah panitia BPUPKI-nya. Nah, setelah BPUPKI itu bubar, kemudian dibentuklah panitia 9. Inilah orang-orangnya itu. Nah, yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua itu ada Mr. Profesor Muhammad Yamin. Kemudian yang ketiga itu ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang keempat adalah Mr. A.A. Maramis. Yang keempat itu ada Raden Abi Kusno. Kemudian yang keenam ada Abdul Kahar Musafir. Yang ketujuh itu ada Haji Agus Salim. Yang kedelapan itu adalah ada Kiai Haji Wahid Hasim. Yang terakhir ada Mr. Ahmad Subarto. Jadi ini adalah panitia 9. Jadi kalau kemarin kalian hanya mendengar panitia 9, inilah muka-mukanya. Itu kira-kira. Ada tidak yang mirip mukanya kamu sini? Tidak ada kan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Ini materinya. Yang pertama, para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Jadi, kesembilan tokoh atau yang
gerombolan orang banyak tadi itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang kemudian berhasil merumuskan suatu hukum dasar yang kemudian kita pakai hari ini. Apa itu? Kira-kira hukum dasarnya yang kita pakai hari ini, atau yang biasa disebut dengan konstitusi. Apa itu kira-kira? Ada yang bisa jawab? Jenderal Prabowo Mutiara. Nah, apa Mutiara? Iya, Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang kemudian dihasilkan oleh putra-putra atau putra-putri terbaik bangsa kita. Jadi mereka menghasilkan sebuah produk yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai hari ini masih bertahan. Mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang itu masih bertahan dan kemudian masih digunakan sebagai hukum dasar yang berlaku di Indonesia atau konstitusi sebagai hukum yang tertinggi yang ada di Indonesia. Itu kira-kira. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Tidak ada. Oke, lanjut. Para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh rasa tanggung jawab, kemudian kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan dan ketelitian. Jadi maksudnya ini adalah sifat-sifat para pendiri tokoh itu. Artinya ada beberapa sifat-sifat yang mereka miliki yang kemudian itu berhasil membuat sebuah produk itu. Salah satunya adalah menggunakan kecerdasan. Jadi mereka itu adalah golongan orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang cerdas, orang-orang yang kemudian memiliki pemikiran-pemikiran yang hebat sehingga mampu menyatukan Nusantara ini. Bisa dibilangkan Indonesia ini besar sekali, tapi dengan adanya mereka ini menghasilkan sebuah produk yang namanya Undang-Undang 1945. Undang-undang inilah yang kemudian berhasil menyatukan kepulauan-kepulauan yang terpisah yang ada di Indonesia dengan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang itu. Itu kira-kira. Kemudian para tokoh itu juga bertoleransi. Artinya di dalam tokoh-tokoh itu bisa dikatakan bahwa kita flashback lagi ke pembelajaran yang lalu tentang perumusan dan pengesahan undang-undang. Di dalam perumusan dan pengesahan itu kan ada beberapa kaum yang kemudian memberontak menolak 7 kalimat yang ada di dalam undang-undang. Nah, itulah kenapa dikatakan di sini bertoleransi. Artinya para tokoh itu bisa mampu duduk sama-sama atau saling beriringan di dalam merumuskan undang-undang walaupun mereka dari suku yang berbeda, kemudian dari agama yang berbeda. Karena di dalam tokoh-tokoh itu kemudian banyak suku yang ada di dalam situ. Ada kemudian yang suku Jawa, kemudian ada yang suku Madura, ada yang kemudian suku Bugis, kemudian ada yang memiliki agama Islam, ada yang memiliki agama Kristen dan lain-lain. Makanya dikatakan bertoleransi, artinya saling dapat beriringan walaupun berbeda. Itu kira-kira. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Nah, kerjasama. Kerjasama adalah salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan undang-undang dasar. Jadi kunci utamanya di dalam proses pembuatan undang-undang itu adalah kerjasama. Karena tanpa yang adanya kerjasama, niscaya apa yang dibuat oleh para tokoh tadi itu, mulai dari yang banyak itu tadi sampai yang hanya panitia 9 itu, ketika tidak ada kerjasama itu pasti tidak akan berhasil di dalam merumuskan undang-undang. Sama di dalam kelas ini. Artinya ketika di dalam kelas ini tidak memiliki kerjasama, contoh kecilnya kerjasama di dalam membersihkan kelas. Misalnya kelas ini pasti akan kotor. Itu kira-kira. Artinya itulah salah satu nilai yang cukup penting di dalam sebuah keberagaman itu. Artinya kerjasama ini yang paling penting. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan seperti biasa akan membagikan RKPD. Ini yang kemarin. Tapi sebelum saya bagi ini, kita bagi kelompok dulu. Oke, kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya masih mau yang kemarin. Ganti. Kita anu dulu,
adakan pemilihan kecil-kecil angkat tangan yang kemudian kelompoknya mau diganti. Berarti cuma Arjun sendiri yang tidak mau diganti kelompoknya. Oke, karena berhubung ini pengambilan keputusan suara terbanyak, otomatis kelompoknya kita harus ganti. Jadi Bapak memohon maaf kepada kemudian yang tidak mau mengganti kelompok. Jadi harus berbesar hati memilih keputusan yang kemudian diputuskan secara bersama. Itu kira-kira. Oke, berhitung dulu dari Alif 1 sampai 3. 3. Arjun. Ya, Tiara. 2, 1. Oke, kelompok 1 silakan di sini, kelompok 2 tetap di tengah, kelompok 3 di sini. Tidak usah diangkat kursi. Ayo. Biarkan saja dulu bilang ini peralatan itu. Pindah meja saja dulu, pindah meja. Supaya Bapak bagikan dulu dia pilihnya. Sudah? Sudah duduk berdasarkan nomor yang ditetapkan? Oke, kelompok 1 yang mana? Ini LKPD-nya. Dipegang dulu, nanti Bapak jelaskan. Oke, di dalam LKPD ini coba perhatikan semua LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya. Bapak jelaskan dulu sedikit. Jadi di dalam LKPD itu di bagian poin A itu ada namanya tujuan pembelajaran. Itu sudah kita ketahui bersama tadi di awal pembelajaran. Itu ada 6 poin yang dibacakan teman tadi. Kemudian bagian B itu ada petunjuk kegiatannya. Jadi petunjuk untuk mengisi kolom itu. Tetapi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang biasa yang sudah kita lakukan dalam pengisian LKPD itu. Coba lihat di kolom pertama. Ada namanya toko. Ada namanya situ toko. Nah, di situ itu kalau berdasarkan petunjuknya, kalian diminta untuk mencari 3 toko, minimal 3 toko. Jadi cari dulu 3 toko dari yang ke-9 tadi itu atau yang orang lain tadi itu. Yang ini. Oke. Oh yang inilah supaya agak sedikit mudah. Jadi cari 3 toko dari ke-9 orang ini. Kira-kira yang mana yang kalian mau ambil, terus isi di dalam kolomnya itu yang ada nama toko. Contoh umpamanya oke, perhatikan dulu di sini semuanya. Ini kolom pertama itu adalah nomor. Jadi tulis juga diminta 3 toko. Contoh anggaplah kelompok 1 dia memilih Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua dia memilih Muhammad Hatta. Terus yang ketiga dia memilih Muhammad Yamin.
Nah, setelah sudah terpilih 3 tokoh dari ke-9 ini, kemudian perannya apa di dalam kepanitiaan itu? Contoh, Soekarno umpamanya perannya sebagai ketua, kan? Ketua PPKI. Kemudian Muhammad Hatta sebagai apa? Dia sebagai wakil kah? Kemudian Muhammad Yamin sebagai anggota. Nah, kemudian di kolom yang ketiga itu sifat atau karakter apa yang bisa diteladani dari ketiga tokoh ini. Jadi satukan saja, tidak usah dipilah-pilah, pokoknya langsung. Yang pertama, anggaplah kerjasama. Yang kedua, pantang menyerah umpamanya. Begitu seterusnya, sampai berapa nilai yang kalian dapatkan. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah paham, silakan diisi itu LKPD-nya dulu, diisi dulu LKPD-nya. Nanti setelah LKPD-nya diisi, nanti Bapak beritahukan lagi apa yang harus kalian kerjakan. Jadi untuk pertama ini isi dulu LKPD-nya. Silakan diisi dulu LKPD-nya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan ke Bapak. Iya, mana bukunya? Kan sudah tulis ini di atas.
Amerika di sini ya. Oke, ada di sini kalau dapat di sini 21. Fokus dulu ke tugas LKPD-nya. Jadi yang seperti Bapak bilang tadi, cari dulu 3 toko itu. Jadi catatannya tidak boleh sama tokonya. Umpamanya kelompok 1 ambil Soekarno, jangan lagi kelompok 2 ambil Soekarno. Jadi cari lagi 3 toko yang lain.
nanti tidak ada solusinya itu. Bagaimana? Ya. Dia sebagai ketua PPKI. Ada yang sudah? Bagaimana? Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, ditahan dulu kelompok 1 kalau sudah. Kita tunggu dulu kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke. Kelompok 3? Sudah juga? Oke. Dengar dulu karena sudah semua. Jadi Bapak mau dengarkan dulu hasil dari pengerjaan LKPD kalian. Kelompok 1 dulu, coba kemudian dibacakan toko yang mana saja yang kemudian kalian pilih, lalu kemudian apa perannya, dan kemudian sifat yang bisa diteladani. Saya kelompok 1 siapa bisa bacakan? Silakan berdiri. Asma Pak Arjun. Dibacakan saja. Ayo kelompok lain tolong didengarkan dulu. Jadi kalau ada yang sama, nanti tolong diganti ya. Pokoknya kalau ada toko yang diangkat itu yang sama, berarti harus ada yang mengalah. Tidak boleh kan? Karena tidak boleh ada yang sama. Ayo kelompok 1 dibacakan. Kelompok yang lain tolong didengarkan dulu itu. Mr. Ahmad Denis, Raden Ali Wisno, Haji Agus Salim. Oke, itu 3 toko yang mereka pilih. Kemudian apa perannya di situ, Asma? Anggota. Kemudian sifat yang bisa diteladani apa yang kalian angkat di situ? Kerja keras, Baru? pantang semangat, kerja sama musyawarah. Oke, terima kasih Asma, silakan duduk. Oke, kelompok 2 silakan kelompok 2. Nama toko Abdul Kalam Sakir. Ya. Jadi Wasit Masjid. Mr. Ahmad Subadro. Anggota PPKI. Sifat yang diteladani menghargai pendapat tanpa pamrih, kerja keras, rela berkorban. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok
ketiga, siapa tokoh yang kalian angkat, kemudian apa yang perannya, dan kemudian apa yang punya sifat yang bisa diteladani. Siapa tokohnya? Insinyur Soekarno. Baru Muhyiddin. Muhammad Hatta. ya, baru Kedua wali kota, wakil ketua. ya, sifat yang bisa diteladani. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, Baru keberanian mencari kesepakatan, ya, menghindari kekerasan. Oke, terima kasih. Kalau yang Bapak dengar tadi dari ketiga kelompok ini, yang anggota yang kemudian dipilih-pilih itu kan masing-masing tiga. Kalau dari pendengarannya Bapak nggak ada yang sama. Kalau dari kalian bagaimana? Adakah kira-kira yang kalian angkat diangkat oleh kelompok lain juga? Beda. Ya, beda semua? Beda. Oke. Karena berbeda berarti coba dibuka lagi di halaman paling belakangnya. Di halaman paling belakang, coba lihat. Ini kan ada tiga lembar, toh? Coba buka halaman paling terakhirnya. Sudah? Sudah lihat halaman terakhir? Di halaman terakhir itu, di situ kan ada dibilang pembuatan poster. Pembuatan poster. Sudah pernah kalian membuat poster? Oke. Coba perhatikan yang di depan sini. Ini merupakan salah satu contoh dari sebuah poster itu. Nah, apa kaitannya kemudian yang Bapak perintahkan di awal dengan mengisi LKPD tadi? Ini juga merupakan bagian dari hasil LKPD itu. Cuma ini adalah proyeknya atau produk yang nanti akan kalian hasilkan, yaitu poster. Posternya apa? Ini kan ada 3 contoh tokoh di dalam sini loh. 3 contoh tokoh. Ini siapa lagi? Yang ini? Yang ini? Suikomo atau Soekarno-Hatta? Iya, Suikomo. Jadi agak sedikit berbeda wajahnya. Jadi kalau yang 3 tadi di awal itu agak cenderung agak tua-tua sedikit. Kalau ini kan agak sedikit muda, gitu, walaupun tidak semudah kalian. Ini adalah Suikomo. Jadi ini salah satu contoh poster. Kan minggu lalu Bapak sudah bilang kemudian kumpulkan bahan-bahan yang kemudian diperlukan, mulai dari karton, gunting, lem, kemudian Bapak suruh print memang kemudian 9 wajah tokoh tersebut karena nanti itu akan kita pakai. Alat dan bahannya ada semua toh? Ada semua. Oke, nanti akan Bapak bantu dalam membuat poster. Jadi salah satu contoh posternya. Nanti untuk desainnya itu terserah kalian. Coba perhatikan kemarin dulu, yang terlalu banyak bermainnya. Jadi nanti posternya itu terserah kalian. Umpamanya fotonya mau dibuat gabung 3 seperti begini, atau bisa juga umpamanya foto yang satunya di sini dulu, kemudian namanya di bawah, terus keterangan sifat teladannya itu yang kalian tulis yang di dalam poster itu. Itu kira-kira. Bisa juga dibuat seperti ini. Nanti itu daya kreativitas kalian itu akan dilihat. Entah kalian mau tambahkan ornamen burung garuda kah, atau kalian tambahkan gambar bendera merah putih, terserah, sekreatif mungkin untuk membuat poster. Cuma intinya dalam membuat poster itu harus memuat 3 wajah tokoh itu. Setelah dimuat 3 wajah tokohnya, kemudian sifat yang diteladani di dalam tokoh itu nanti kemudian kalian tulis itu di sebelah wajah fotonya itu. Itu kira-kira. Sampai sini paham?
coba kalian saling berhadapan setiap kelompok. Saling berhadapan. Jadi yang merasa kalau ini kan dua kelompok, otomatis dua orang di depannya. Kalau yang Adam, berarti Adam yang di depan karena mereka yang berdua ini adalah perempuan. Berarti Afgan yang di depan. Jadi saling berhadapan. Ayo. Kalian geser-geser sedikit kemarin supaya ada ya. Lagi. Ilham, sorong kemana dulu? Sorong ke sini lagi sedikit kemarin. Lagi sampai di meja paling ujung. Ya, lagi dua sorong. Afgan sorong kemana Afgan? Ya, anak juga sorong kemana dengan Batra supaya Adam itu tidak terjepit. Sudah? Nah, sekarang kalian berdiskusi dulu kira-kira kalian coba dengan kemana sama Bapak. Kalian berdiskusi dulu di dalam kelompok itu membagi tugas. Kira-kira siapa yang kemudian tugasnya nanti itu menggambar, terus siapa nanti tugasnya bagian mendesain, kira-kira nanti siapa tugasnya kemudian bagian gunting menggunting, siapa nanti tugasnya bagian lem, siapa kira-kira nanti yang kemudian mengumpulkan bahan-bahan. Jadi silakan berdiskusi dulu untuk pengumpulan tugas-tugasnya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Silakan. Oke, sudah dikumpul semua? Oke, ada lagi instruksinya Bapak. Jangan dulu melakukan apa-apa, dengar dulu Bapak. Bahan-bahan sudah ada semua, kan? Ya Pak. Silakan dikumpul di atas mejanya. Perhatikan Bapak dulu kemarin, jangan dulu ada aktivitas lain. Kita sepakati dulu pembuatan poster ini sampai hari apa. Itu dulu yang pertama. Bapak berikan kesempatan untuk menyelesaikan ini sampai besok, ya, sampai hari Kamis. Kemudian silakan kalian berdiskusi dalam kelompoknya. Kira-kira kapan mau dikerja? Kalau sekarang kerja sekarang. Kalau umpamanya Sekarang. nanti. Silakan. Kalau sudah ditentukan silakan dikerjakan.
Kasih pinjam bikin teman satu Kita kasih cek. supaya cepat pengerjaannya. Silakan digunting sekedar mungkin. Bapak mau lihat kira-kira siapa paling kreatif dalam membuat poster? Karton ini sudah nanti. Bisa gambar garuda kah, bendera merah putih kah, sekreatif mungkin. Tapi nanti kayak begini mau kasih contoh. Begini contohnya ya Bang. Ini kan itu kan kalau kayak contohnya di depan itu kan batu jejer 3 tau. Kalau ini bisa pokoknya pakai di sini kan. Nanti namanya di bawah sini. Ah, nanti di sini keterangannya di samping di sini umpamanya perannya di sini umpamanya itu perannya umpamanya anggota PPKI gitu. Perhatikan di sini, di sini, terus di sini perannya anggota PPKI, kemudian sifat yang diteladani di sampingnya, sifat-sifat yang diteladani tadi. Kasihkan apa? Nah, coba kalau begitu, Bapak kasih tunjuk kegunaan kamus ini. Itu saja polanya. Nah. Ini deh, ini kan cuma satu, nanti bergantian ya. Coba jangan sampai apa sorry. Kalau dia tidak benar, jadi hati-hati berhenti. Kalau hilang telinga dia nanti tidak benar. Ini kayak begini toh, coba. Kayak begini jangan. Ya, kalau itu baru sekreatif mungkin ya. Sampahnya jangan dihambur. Nanti berbagi kardus saja karena kelompok ini tiada terusnya. Kayak begitu lah, saya mau perhatikan itu. Kayak itu kan disuruh kayak rumah atau nanti bawahnya barangkali gambar ini atau rumah apa yang bisa tahu. Bisa kreatif mungkin.
Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di pembuatan poster itu. Bisa juga kalau yang sudah jadi, itu bisa dipola yang pelan-pelan, jangan sampai rusak bibirnya, bawaan supaya itu tidak kerepotan ya. Kira-kira mau tambahkan apa? Iya. Iya, sudah boleh begitu. Ini juga ya. Anu saja dulu ini juga namanya begitu mutiara, pakai begini juga ada timbul. Kalau dia timbulnya mau lebih bagus, kasih susun 2 karena kardusnya. Tapi 1 juga sudah cukup sebenarnya. Ini kalau mau 1 di semua kardus. Pakaikan kardus kan? Ya terserah, saya mungkin terserah kalian. Sudah, ini toh sisakan di atas itu umpamanya kayak begitu. 3 toko rumus Undang-Undang Dasar 1945. Nanti tulisannya kau buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Bisa juga masukin begini. Ini nama-namanya sini kan, namanya. Nanti kau tulis lagi di bawah ini sifat yang diteladani. 1 apa 2 apa. Ya, itu di situ. Oh, ini Pak. Tapi jangan bukan Pancasila, ya. Terserah, terserah. Ya, bagikan pensil dulu toh. Ini. Banyak juga jual ini. Dipotong lagi. Itu nanti di atasnya kalian tulis kayak begitu ya, 3 toko perumus undang-undang.
warna-warnain. Kira-kira warna apa ini, warna apa lagi? Jangan sudah terjadi. Iya, digunting. Bagus itu dia. Bisa juga dia kolem, kok. Kolem. Baru gunting. Cuman ada yang di kolem. Tapi terserah yang mana yang bagusnya. Namanya ini juga ya, fokus di atas 100 ya. Oh, supaya timbul. Iya, disuruh. Bisa? Ini lo simpan dulu, nanti ditempel, taruh supaya tidak rusak. Simpan di sini dulu. Hati-hati kita tanganmu kena cutter. Ya, bisa juga mau pisah. Terserah mana bagusnya. Umpamanya ini tuh, kalau bikin sendiri bisa juga satu kali untuk ini. Nah, terserah. Mau bagusnya. Ya, begitu. Kalau mau UD 1945. Kasih besar UD-nya no, apa? Alif. Ilham. Sekreatif mungkin. Ini nanti kita pasang di mani kalau sudah selesai untuk tempel di kelas masing-masing. Bisa dong? Ya. Untuk mas tebal, mau rasa malam sini tebal. Es tebal. Bisa kuat kali. Pakai pensil warna. Warna aku sedikit-sedikit. Sampai warna hitam, warna merah.
Jangan sampai di sini tidak ya, terserah. Mana bagusnya? Oh iya, nama kelompok juga nanti di bawah sini, disuruh ini di bawah sini. Nama kelompoknya sini. Kelompoknya yang ini cepat betul ya. Sudah tempel dua. Banyak. Ya. Mana? Sudah betul itu. Tinggal barangkali kau tambahkan berulang di tanda sininya atau undang-undang. Kan ada kayak biasa di HP itu undang-undang. Nanti mau berbagi dulu. Bisa. Bisa tergantung. Barangkali begini dia. Barangkali di sini kok, begini atau apa yang bisa terserah. Pohon politika, panggilan kawas kah? Ya apa kan masih ada besok lagi toh? Kerja saja dulu yang ada. Kalau Ilham dia modelnya jejak 3 begini. Jadi kasih dua jejak 3. Ya itu nanti ini kalau sudah selesai dipresentasikan. Nanti kau presentasikan ini maknanya apa semua yang di poster sini.
Fokus, fokus. Berarti konsep yang agak tebal lagi. Tambah lagi di sini. Itu tekniknya supaya dia kuat toh. Kalau habis sore begini di sana pakai. Kalau begitu hancur. Ini saya buku paket. Ya, ya pas. Ya, artinya saya lihat apa yang keterangan di bawahnya, kayak sifatnya, sifat-sifat apa semua, sifat yang celana itu. Ada fokus sekelompok pun ada. Apa ya, Pak? Itu tuh nggak ada.
Jangan lupa di atas nanti itu tuliskan itu 3 tokoh itu undang-undang. Ya begitu artinya. Jadi kelihatannya bagus. Nah, di sini nanti kasih judul dulu toh sifat yang diteladani. Sifat yang diteladani. Baru sudah. Nah, di sini sudah sini nama kelompoknya. Kelompok 1 sama semua. Iya, seperti yang diteladani yang dia pakai tadi itu. Silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Alif, ini kamu sampah kasih pulang-pulang. Ayo, peralatan. Sebelumnya bapak di mana? Sebelumnya bapak di mana semua?
pulang. Jadi semuanya disimpan di dalam tas, sudah dirapikan semua kan? Pesannya Bapak kalau pulang di rumah nanti, kalau seandainya ada mau ditambahkan ornamen-ornamen apa di dalam posternya nanti itu, barangkali gambar undang-undang atau gambar berlumba-lumba atau gambar yang lain yang menyangkut tentang peran tokoh itu silakan di download kemudian di print, baru ditempel seperti itu lagi supaya dia seperti 3 dimensi, jadi dia timbul gambarnya. Ini dari semua gambar yang paling timbul itu kelompoknya anak. Tapi semuanya keren, sudah cukup bagus. Nanti kita poles-poles sedikit lagi supaya tambah lebih menarik lagi. Oke, sampai sini paham? Oke. Sebelum pulang, silakan Ali pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.